Halo, selamat datang kembali di channel Kemal Otomotif. Nah, di hari ini kita mau review sebuah mobil Eropa ya. Nah, di sebelah gue ini ada Mercedes-Benz atau Mercy ya, kita sebutnya bisa sebut dengan Mercy. Ini ada Mercedes-Benz C180 atau ada sebutannya Cibo. Kode bodinya W202. Nah, sesuai dengan namanya, C180 artinya kelasnya kelas C, cc-nya 1800. Nah, ini mobil samping gua. Sekarang kita review ya. Oke, kita bahas bagian samping dulu ya. Nah, kita bahas bagian velg dulu nih, kaki-kaki ya di bagian velg di depan. Ini gua pakai velg ring 17 Alfa Robot ya. Ring 17, bannya emang agak kegedean ukurannya ya. Itu ukurannya gue lupa nih. Aku lihat dulu ya. 215/55. Harusnya sih per 50 ya. Cuman pas kemarin pecah bannya, gue dapet yang per 55 ya udahlah. Tapi gue lihat juga bagus juga sih, gemuk juga gitu ya bodinya. Dan dia nggak mentok ke fender atau ke inner dalam juga nggak mentok. Jadi aman-aman aja. Jadi ya kepake buat ini aja. Oke, dari bagian depan kita bahas dulu. Nah, ini untuk bagian depannya ya. Ini tipenya tipe Esprit ya. Jadi tipe Esprit itu jadi tipe yang paling rendah di seri C gitu. Jadi bahannya masih fabric, terus minim chrome. Harusnya ini kalau yang tipe yang atasnya ya itu ada list chrome-nya sini. Nah, kalau ini nggak ada. Jadi ininya solid ya. Warnanya warna doff maksudnya matte. Headlamp-nya ini tuh ada headlamp, ada fog lamp-nya. Fog lamp sebelah sini. Udah kebagi gitu, kalau kita nyalain lampunya dia cuma nyala sebelah sini doang. Nah, ini sebelah sini fog lamp-nya. Nah, sennya sebelah kanan gitu. Nah, ya, ciri khas Mercy tahun 90-an ya. Sampai sekarang sih kayaknya Mercy ya selalu mempertahankan logo Mercedes-nya di sini nih. Selalu ada. Karena dia tipe yang paling basic, dia juga nggak ada fog lamp ya. Jadi fog lamp yang tadi gua bahas di headlamp, di sini nggak ada. Jadi ini cuma buat kalau gua pegang sih bolongnya cuma buat ngalirin udara ke roda aja ya, atau ke ban gitu biar pengeremnya lebih dingin gitu teman-teman. Nah, kita mundur sedikit. Di sini Mercy banget ya maksudnya. Wiper cuma satu. Nah, ini ciri khas Mercy banget ya maksudnya. Mercy tua gitu ya, sebelum 2000 ke atas dia wipernya masih satu nih. Nah, tapi nggak perlu khawatir, walaupun wipernya satu dia tetap bisa nyeka kacanya tuh sampai luas gitu loh. Karena dia bentuknya nggak cuma gini doang, ada itunya, alurnya sendiri dia. Walaupun wipernya cuma satu, tapi untuk semprotan airnya itu ada dua ya gitu, di kiri dan di kanan gitu. Nah, kita mundur sedikit. Ini spionnya panjang kayak gini ya. Cuman kalau mobil tahun 90 tuh dia nggak bisa dilipat spionnya, cuma bisa tekuk aja. Ini buat kalau dia nabrak, jadi dia bisa balik lagi tuh, gitu. Tapi dia nggak bisa dilipat spionnya kayak gitu. Tapi untuk yang tipe tertingginya kalau nggak salah dari tracknya deh, itu yang 230-nya apa 240-nya, gue lupa gitu. Nah, ini di bawahnya ada ini bukan aslinya ya, harusnya sih embossnya Esprit ya, tapi ini dari bawahnya embossnya Vanguard gitu. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, kalau untuk tipe yang di atasnya dia itu ya, kuncinya tuh kalau gue masih manual, anak kunci doang biasa. Kalau yang tipe di atasnya di beda, kunci apa disebutnya kunci pistol ya gitu kalau nggak salah ya. Dan juga untuk handle pintunya ini masih full matte, dia nggak ada chrome-nya. Dia bukan warna body ya, tapi matte atau doff gitu. Jadi kalau tipe yang Esprit ya kayak gini. Terus juga kalau yang dia tipe yang atasnya tuh ada list chrome-nya di sini. Cuma kalau ini nggak ada. Karena tipe terendahnya. Oke, ke belakang lagi. Nah, di roda belakang atau di kaki-kaki belakang dia suspensinya independen ya. Jadi depan belakang independen. Nah, penggerak belakang kalau ini. Kalau penggerak belakang dia bisa chamber ya. Jadi nggak kayak E30 dia nggak bisa chamber belakangnya. Nah, kalau ini karena individual jadi bisa chamber sendiri belakangnya gitu. Nah, terus untuk pengereman belakangnya udah cakram ya. Jadi udah di tahun 90 cakep sih maksud gue. At least di mobil tahun 90 tuh pasti kebanyakan yang entry level tuh pasti tromol ya. Nah, kalau ini udah cakram kayak gitu. Karena mobil Eropa walaupun tipe terendah tapi dia tetap cakram belakangnya. Pembukaan tangki bensinnya dia cuma tinggi didorong aja ya. Nggak perlu ada cetak-cetakan lagi. Sebelum kita ke belakang, gue mau nunjukin mesinnya dulu ya. Nah, nih, gue mau bahas depannya dulu nih. Depannya ini chrome beneran ya. Kenapa gue bilang chrome beneran? Karena karat nih.
ada karat, berarti kalau plastik nggak mungkin ada karatnya, tapi ini karatan. Untuk cara buka kap mesinnya itu cukup unik ya. Selain dibuka dari depan, terus kita tarik ininya, ada pengungkitnya, kita tarik aja. Nah, dan juga ini karena udah lemah pegasnya, jadi harus dipegangin dulu. Agak sedikit kompleks sih. Sebentar ya. Nah, Mercedes-Benz C180 atau disebut Cibo, kode bodinya 202. Mesinnya 1800 cc, 4 inline. Dia udah injection. Gitu. Tapi ini masih PMS, tau gue PMS deh, bukan AFM. Jadi masih PMS-nya itu sebelah sana kalau nggak salah deh. Terus walaupun mobil tahun 90-an, selain tadi udah cakram, ini udah ada ABS-nya ya, teman-teman. Jadi untuk masa pengereman ini cukup terbilang baik ya menurut gua. Gitu, karena udah ada ABS-nya, cakramnya ada 4. Cuman ya gitu, mobil tua kita nggak bisa sama mobil muda. Remnya agak sedikit beda sama mobil muda, nggak terlalu ngegigit lah. Ciri khas Eropa juga sih kayak gitu. Ya namanya kalau main mobil tua ya pasti ada banyak dandan-dandan gitu, kurang lebihnya banyak dandannya. Ini udah pernah turun mesin, mesin full sehat, sekarang udah bener semua. Untuk cooling system udah diganti semua, radiator udah gue ganti, selang udah gue ganti, water pump udah gue ganti. Pokoknya untuk masalah cooling system udah full diganti, gitu, diremajakan baru. Terus apa lagi ya, AC kompresor udah gue ganti. Nah kalau bisa sih jangan beli W202 yang 180. Kenapa? Karena kompresornya mahal banget. Dia kompresor sampai 10 jutaan kayak gitu buat AC ya. Gitu aja. Yuk kita tutup mesinnya, kita ke bagian belakang. Sekarang di bagian belakang dari mobil ini ya, itu sebelah kiri ada embossnya C180. Ini harusnya sih bukan chrome ya, harusnya ini listnya tuh matte atau doff gitu. Untuk buka bagasinya dia nggak bisa dari depan, tapi dari sini dipencet ininya lalu buka bagasinya. Untuk bagasi cukup luas, ini muat golf bag sih, satu golf bag tapi yang ukurannya medium mungkin ya. Itu ada shock breaker, ini udah gue ganti semua shock breakernya 4-4-nya. Dan kalau Mercy pasti ada ini nih, ada segitiga pengaman di sini. Dan untuk dongkraknya beda sendiri dia, bukan dongkrak yang kayak mobil Jepang biasa, tapi dia dari samping dicolok lalu diputer. Untuk stop lampnya kayak gini ya bentuknya. Ini kalau kata orang-orang ya di luar sana, gue bingung, nggak tahu deh. Untuk stop lampnya itu diikutin sama Lancer 4 ya, setahu gue. Gitu, katanya sih niru dari sini gitu, atau terinspirasi lah kayak gitu. Oke, langsung ke dalam aja ya. Oh ya, kalau yang bagian mobilnya yang lebih tingginya, trimnya, ini ada list chrome-nya, ini nggak ada. Jadi full basic ya. Yuk ke interior, ke dalam. Gue di bagian dalam mobil ini ya teman-teman, ada beberapa yang mau gue bahas dari interiornya. Untuk ini kan tipenya spray ya, jadi dia tipe paling basic, tipe paling rendah. Jadi untuk joknya itu dia masih fabric ya. Nah, ini kenapa gue ambil mobil ini, karena gue lihat joknya masih kencang banget, masih bagus banget, kenceng banget joknya. Jadi belum ada sobek, tapi joknya masih pada utuh ya. Terus sampai door trimnya juga masih pada utuh. Mulus banget ini, interiornya bagus banget, gue suka sih. Untuk bahan-bahannya itu masih bagus semua lah, nggak ada yang cacat menurut gue sih di sini. Jadi gue memutuskan untuk ambil ini. Lalu untuk di bagian setir ya biasa aja ya kayak gini. Cuman dia untuk yang dia tahun berapa ya? Ini 93 apa 94 ya? 95 sorry. Ini tahun 95. Jadi dia airbag-nya masih single ya, masih di driver aja, tapi passengernya nggak ada. Jadi untuk glove box yang depan sini, ini ada glove box ya. Kalau kita buka, jadi masih lega karena dia nggak ada space buat airbag-nya gitu loh. Terus di sini ada buat semacam bukan ya kayak cup holder lah, bukan cup holder sih, jadi buat naruh botol gitu atas sini. Tapi kalau goyang-goyang pasti tumpah sih, karena nggak cekung gitu. Nah, untuk head unit udah diganti ya pakai Pioneer. Nah, ini untuk AC-nya masih yang biasa, dia belum digital, masih analog. Tapi untuk arah semburan AC-nya itu lengkap ya, atas atau yang ini atau yang bawah juga lengkap. Terus ada heaternya juga, jadi dia bisa dipanasin ya suhunya. Tapi untuk di dalam kota lagi-lagi kurang berguna gitu ya. Terus ini buat sirkulasi AC gitu. Jadi kalau Cibo itu atau Mercy itu mobil Eropa kebanyakan per 30 menit atau per 1 jam tuh dia bakalan ngereset ininya. Jadi udaranya ngambil dari luar. Nah, maka kita harus rajin mencet ini untuk sirkulasi udara. Ini yang matic ya, bukan yang manual. Ini matic, bawaannya matic gitu ya. Nah, sini ada logo Esprit-nya.
Untuk power window ada di tengah sini ya, empat-empatnya pengaturannya. Lalu untuk speedometernya dia yang digital cuman kilometer aja ya. Nah untuk offset temperatur itu dia nggak ada. Kalau untuk tipe yang di atasnya ada, jadi mati yang paling sebelah kiri. Jadi ada kilometer sama jam. Terus untuk pengaturan lampunya di mana? Karena kan tuasnya cuma satu doang nih, yang ini aja. Yang kanan nggak ada. Ini untuk pengatur lampu sebelah sini. Handbrake-nya dia ada parking brake-nya ya, dia ada di kaki. Dia modal diinjak aja, kalau ngerilisnya ditarik kayak gini. Untuk rilisnya kayak gitu ya. Untuk door trim sih bahannya sini kulit, di sini fabric yang tadi gue bilang masih pada kenceng. Ini gue kulit, melimpah kulitnya, jadi makanya kalau masuk Mercy masih bau Mercy banget di sini. Di atas ini ada lampu baca, cukup lengkap. Sini ada sun visor, tapi nggak ada lampunya ya teman-teman. Gitu. Oke, untuk pengaturan jok cukup lengkap, naik turun, maju mundur, sama untuk recline sebelah sini. Tuh. Jadi bukan di sini ya, tapi di sini recline-nya. Oke, kita ke bagian belakang aja kali sekarang ya. Oke, gue di bagian belakang nih dari mobil ini. Ya, tinggi gue kan 177 ya teman-teman ya. Jadi untuk ini nggak ada headrest-nya. Jadi ya gini aja pala kita gitu. Jadi kalau ada benturan dari belakang agak kurang aman karena nggak ada headrest-nya. Tapi nggak apa-apa lah. Terus tinggi gue 177. Untuk kepala sih nggak mentok ya, masih jauh ya, ada sekitar 5 jarian, 4 jari lah, 4 jari. Terus untuk kaki juga masih lega karena sini di jok depan tuh ada, belakangnya ada cekungan gitu ya. Jadi ya bikin makin lega. Terus untuk kaki bisa dimasukin ke dalam sini. Ini di belakang udah power window. Untuk pembukaan pintunya, depan keempat pintunya itu udah ada chrome-nya ya. Dan sistem penguncian pintunya dia vakum ya sistemnya, gitu, central lock-nya vakum gitu. Jadi kalau ada kebocoran pasti dia nggak fungsi vakumnya. Nah di belakang sini ada buat asbak. Oh ya tadi gue lupa jelasin, di mana ada asbak sama pemantik rokok ya. Lagi-lagi gue suka mobil yang ada pemantik rokoknya karena kita perokok, jadi memudahkan kita untuk menyalakan rokok kayak gitu. Dan asbak juga sih biar kita nggak buang kemana-mana keluar, berbahaya juga. Untuk joknya sih lumayan nyaman ya menurut gue, nggak kecil-kecil banget joknya, besar juga lumayan. Nah, yang lucu, yang unik dari ini, mungkin karena mobil mewah ya, jadi ada semprotan atau penyembur AC dari kaki juga, bro, di sini. Gue baru tahu ada mobil semewah itu, maksudnya mobilnya mewah karena ada penyemprotan AC-nya di kakinya. Di sini ada 6 speaker ya, jadi tweeter 2, speaker depan 2, nah speaker belakang di sini. Nah, ada belakang sini. Terus ada kalau kita lihat ke belakang lagi, sini ada defogger belakang, jadi kalau hujan berembun bisa dipanasin kacanya. Nah, di sini ada P3K ya. Ini gue dapat mobilnya, P3K-nya masih lengkap, masih orisinil dari awal dia beli. Gitu teman-teman. Ya, yang pasti kita nggak bakal pakai ini juga sih kalau kita korengan ya. Yang ada malah jadi busuk terkoreng kita. Nanti ya lumayan lah, maksudnya dari pertama dia punya mobil ini P3K-nya masih ada. Jadi lumayan ya teman-teman. Terus seat belt ada 4. Jadi tetap aman ya. Nah, ini karena dia penggerak belakang, ada tonjolan gardan di sini, teman-teman. Oke, gitu aja lah dari video dari mobil ini. Gue suka buat mobil ini karena dari interiornya sih. Gue jatuh cinta sama mobil ini karena interiornya. Interiornya bagus banget, maksudnya kencang ya. Pada kencang, ada sobek, nggak ada retak-retak atau gimana pun. Jadi, ya, gue memutuskan untuk beli mobil ini, gitu. Oke, kita keluar aja untuk di bagian terakhirnya ya. Kita di luar aja untuk kesimpulannya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari gue apa dari mobil ini? Jadi kalau kebetulan gue juga baru pakai brand Mercy ya, jadi mobil ini cocok banget buat kita yang belajar buat di mobil Mercy. Selain boxer emang minim kelistrikan ya, jadi lebih simpel. Tapi ini juga kalau kita buat belajar Mercy ini cocok banget sih. Terus kalau buat budget pelajar, ini mobil irit banget bro, 1:12 bisa 1:11 lah. Gue dalam kota ini irit banget, nggak boros ya. Jadi kalau untuk mahasiswa enak banget bensinnya. Jadi irit ya teman-teman. Terus juga kalau kalian punya budget di bawah 60 juta, pengen punya mobil ya, ini menurut gue sih cocok ya. Tapi sebisa mungkin cari mobilnya di bawah 50 atau di bawah 40 ya. Karena apa? Udah pasti jajan mobilnya. Udah pasti itu, nggak mungkin nggak. Jadi di spare lagi duitnya. Jadi misalnya budget lo udah ada 60, ya cari mobil yang 40-nya, 20-nya buat spare, buat perbaikan segala macam kayak gitulah. Untuk modif ini nggak ada yang dimodif sih, gue dari mobil ini simple aja, standar aja. Ya gitu teman-teman. Oke, itu aja video dari Mercedes-Benz C180 tahun 1995, tipe Esprit ya, yang paling rendah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menonton ya. Thank you.